Kabut mulai turun saat senja menghilang di balik perbukitan. Bus tua yang ditumpangi Rani bergetar hebat sebelum akhirnya berhenti total di tengah jalan pegunungan. Mesin mati, dan sopirnya cuma menggeleng pelan. Kayaknya nggak bisa lanjut, Dek. Radiatornya panas banget, ujar si sopir, sambil menepuk-nepuk setir. Rani menatap keluar jendela. Jalan itu sepi, hanya dikelilingi pohon pinus yang menjulang gelap. Sinyal ponselnya lenyap, tinggal satu batang yang tak berfungsi. Kalau jalan kaki ke kota, jauh, Pak? Tanyanya. Masih 5 kilometer lagi. Mending cari tempat istirahat dulu, nanti pagi baru lanjut, jawab si sopir. Satu-satunya penumpang lain sudah turun dan menunggu mobil jemputan. Rani akhirnya memutuskan untuk berjalan. Udara dingin menampar wajahnya, dan kabut semakin tebal. Di kejauhan, samar-samar ia melihat papan kayu tua berdiri di tepi jalan. Penginapan mawar tua 500 meter. Ya Tuhan, semoga masih buka, gumamnya. Langkahnya pelan tapi mantap. Daun kering berderak di bawah sepatu. Dari balik kabut, tampaklah sebuah bangunan besar berarsitektur kolonial, berdiri anggun tapi kusam. Lampu gantung di teras menyala kekuningan, memberi sedikit rasa hangat di tengah suasana yang anehnya terlalu sunyi. Rani mengetuk pintu. Tok, tok. Pintu terbuka perlahan, menimbulkan derit panjang seperti suara napas tua. Seorang wanita sepuh dengan rambut disanggul rapi muncul, mengenakan kebaya lusuh berwarna krem. Malam, Nak. Silakan masuk, katanya dengan senyum ramah yang entah kenapa terasa terlalu lebar. Permisi, Bu. Saya cuma mau numpang istirahat semalam. Bus saya mogok di jalan. Oh, tentu. Penginapan ini selalu terbuka untuk yang tersesat, jawabnya, matanya berkilat di bawah cahaya lampu. Rani ragu sejenak, tapi udara dingin membuatnya tak punya pilihan. Ia masuk. Aroma wangi bunga melati samar-samar tercium di udara, wangi yang menenangkan tapi menusuk di ujung hidung. Interior penginapan itu seperti melompat keluar dari masa lalu. Kursi kayu jati, lampu gantung kuno, dan potret hitam putih di dinding yang menampilkan wajah-wajah orang asing yang menatap tajam. Nama saya Lastri. Panggil saja Bu Lastri, ucap wanita tua itu sambil menulis sesuatu di buku tamu. Rani menulis namanya di bawah beberapa nama lain yang hurufnya mulai pudar. Rani Putri. Kamar nomor 3. Di atas, sebelah kiri, kata Bu Lastri sambil menyerahkan kunci kuningan berukir angka 3. Tangga kayu berderit pelan saat Rani menaiki anak tangganya. Di sepanjang lorong, lampu redup berkelip-kelip, dan ada suara lembut seperti bisikan datang dari ujung lorong. Sudah lama tak ada tamu. Rani berhenti. Ia menatap sekitar. Tak ada siapa-siapa. Mungkin cuma angin, pikirnya. Kamar nomor 3 tampak bersih dan rapi. Tempat tidurnya empuk, ada cermin besar di depan ranjang, dan jendela yang menghadap ke kabut luar. Saat Rani menutup pintu, ia mendengar suara langkah kaki perlahan dari atas plafon, seperti seseorang sedang berjalan, sangat pelan. Mungkin kucing, bisiknya mencoba menenangkan diri. Ia berbaring, menarik selimut. Tapi sebelum matanya tertutup, cermin di seberang tempat tidur berembun sendiri, membentuk goresan samar. 3 huruf. TIDUR. Pagi datang tanpa suara. Rani terbangun dengan kepala sedikit berat, cahaya matahari menembus tirai tipis. Cermin di depan tempat tidur tampak bersih, seolah tak pernah tertulis apapun semalam. Ah, mungkin cuma mimpi, gumamnya sambil mengusap wajah. Ia turun ke ruang makan. Aroma kopi hitam dan roti hangus memenuhi udara. Bu Lastri sudah duduk di kursi rotan, menatap halaman luar dengan pandangan kosong, lalu tersenyum begitu melihat Rani. Tidur nyenyak, Nak? Lumayan, Bu. Cuma agak aneh aja, malamnya berisik di atas. Oh, mungkin tamu lain. Semalam cukup ramai. Rani menatap sekeliling ruang makan itu.
Ada 3 meja panjang dan kursi kayu tua. Di salah satu meja, duduk seorang pria berjas hitam, rambutnya disisir rapi, tapi kulit wajahnya pucat seperti kertas. Ia menatap piring kosong di depannya tanpa bergerak. Di meja lain, sepasang suami istri muda tampak berbisik pelan. Wajah mereka tegang, seolah sedang menahan sesuatu. Sesekali si istri melirik ke arah Rani dengan mata besar dan gelisah. Dan di sudut ruangan, seorang anak kecil perempuan bermain dengan boneka lusuh. Rambutnya dikuncir 2, gaunnya putih kekuningan. Ia tampak ceria, tapi setiap kali Rani mencoba tersenyum padanya, anak itu berhenti bermain dan menatap balik, tanpa ekspresi. Tamu-tamu lain ini, juga semalam baru datang, Bu? Iya, jawab Bulastri sambil menuang kopi ke cangkir. Mereka semua singgah sebentar, seperti kamu. Rani mengangguk pelan. Tapi sesuatu terasa janggal. Tak ada suara mobil atau kendaraan di luar. Lalu, bagaimana mereka bisa datang ke penginapan terpencil ini? Anak kecil itu tiba-tiba menghampirinya. Bak sendirian? Iya, kamu juga sendirian? Gak. Aku sama ibu. Tapi ibu suka tidur lama di kamar. Suara anak itu datar, nyaris tanpa intonasi. Ia tersenyum kecil lalu kembali ke sudut, mengayun-ayunkan bonekanya, yang matanya hanya satu. Setelah sarapan, Rani berjalan keluar, mencoba mencari sinyal ponsel. Tapi anehnya, jalan depan penginapan kini diselimuti kabut tebal. Bahkan papan penunjuk arah yang semalam terlihat, sekarang lenyap. Saat ia menoleh ke belakang, bangunan penginapan tampak sedikit berbeda. Cat dindingnya lebih kusam, papan namanya sedikit miring, dan jendelanya sebagian tertutup kayu. Padahal semalam gak begini, gumam Rani. Ketika ia masuk kembali, pria berjas yang tadi duduk di meja masih di sana. Posisi tubuhnya sama persis seperti tadi. Bahkan piringnya belum tersentuh. Ia mencoba menyapa. Permisi, Pak. Anda dari mana? Pria itu menatapnya perlahan. Tatapannya hampa. Bibirnya bergerak sedikit, suaranya serak dan nyaris berbisik. Dari tempat yang jauh. Setelah itu, ia menunduk lagi, diam, seperti patung. Rani menelan ludah. Suasana mendadak dingin. Ia memutuskan untuk kembali ke kamarnya. Saat melewati lorong, ia mendengar suara tangisan samar dari salah satu kamar. Mama, aku kedinginan. Tapi ketika ia mendekat, suara itu berhenti. Pintu kamar tertutup rapat, dan di bawahnya menetes air, atau darah? Rani tidak yakin. Cairan itu berwarna gelap dan berbau logam. Ia mundur perlahan, menatap ke arah tangga. Di atas, Bulastri berdiri diam, memegang sapu, menatapnya dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Ada apa, Nak Rani? Gak, Bu, saya cuma dengar, ada anak kecil nangis. Oh, jangan hiraukan. Kadang rumah ini suka bernyanyi. Rani terdiam. Dan dari balik lorong belakang, suara langkah kaki kecil terdengar, disusul tawa lirih anak perempuan tadi. Tapi kali ini suaranya bergema dari arah plafon, bukan dari lantai. Malam datang lagi dengan cepat, seolah matahari enggan lama-lama di tempat itu. Rani duduk di tepi ranjang, menatap cermin besar di seberang tempat tidurnya. Cermin itu tampak tua, bingkainya berukir bunga mawar yang mulai pudar warnanya. Udara di dalam kamar dingin, tapi tidak ada suara jangkrik. Hanya bunyi jam dinding yang berdetak pelan, dan kadang berhenti sendiri beberapa detik sebelum berjalan lagi. Ia menyalakan lampu kecil di samping tempat tidur, mencoba membaca buku untuk mengalihkan pikiran. Namun setiap kali menoleh, cermin itu seolah menarik pandangannya kembali. Refleksinya sendiri tampak agak berbeda. Cahaya di wajahnya tidak sama dengan cahaya kamar. Mata bayangan di cermin tampak sedikit lebih gelap, dan bibirnya seperti tersenyum samar. Udah capek kali, Ran? Halusinasi, bisiknya menenangkan diri.
Ia mencoba menutup mata, tapi suara berisik kecil terdengar dari arah lemari. Tok, 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 seperti sesuatu yang berusaha keluar dari dalam. Rani bangun, berjalan pelan, dan membuka lemari itu. Kosong. Hanya pakaian gantung dan selimut. Tapi bau lembab dan wangi bunga melati makin kuat. Ketika ia menutup pintu lemari dan menoleh lagi ke arah cermin, ada sosok di belakangnya. Seorang perempuan. Rambut panjang menutupi wajah, mengenakan kebaya krem lusuh seperti milik Bu Lastri, tapi tubuhnya membungkuk dan kulitnya keabu-abuan. Rani membeku. Ia menatap pantulan itu beberapa detik. Sosok itu tidak bergerak, tapi bernapas. Bu Lastri, suaranya lirih. Ia menoleh cepat ke belakang. Kosong. Tak ada siapapun. Namun saat kembali memandang cermin, sosok itu masih ada, kini lebih dekat, berdiri tepat di belakang bahunya. Cermin bergetar pelan, dan embun mulai menutupi permukaannya. Dari balik embun itu, muncul tulisan samar dengan jari. Jangan lihat aku. Rani menjerit kecil dan mundur. Lampu di kamar padam seketika. Gelap. Hanya sisa cahaya dari jendela, dan suara langkah perlahan dari arah lorong. Cek, cek, cek. Seseorang berjalan menuju pintunya. Pegangan pintu bergetar, seperti ada yang mencoba membukanya dari luar. Rani menahan napas, menatap ke arah pintu. Tapi saat menoleh ke cermin lagi, sosok perempuan itu sudah tidak di belakangnya. Melainkan di dalam cermin itu sendiri, berdiri menatap Rani dengan wajah yang kini jelas. Mata kosong, mulut sobek sampai pipi, dan di ujung bibirnya, senyum kecil yang sama persis dengan senyum Bu Lastri. Lampu kembali menyala tiba-tiba. Pintu berhenti bergetar. Segalanya tampak normal. Tapi di lantai, Rani melihat sehelai rambut panjang, basah dan dingin, seolah baru ditinggalkan seseorang. Keesokan paginya, saat Rani turun ke bawah, Bu Lastri sedang menyapu. Tidur nyenyak, Nak Rani? Tanyanya dengan senyum hangat. Rani menelan ludah. Iya, Bu. Cuma, sepertinya cerminnya agak aneh. Ada bayangan semalam. Ah, cermin di kamar 3 memang tua. Sudah ada sejak penginapan ini dibangun. Banyak yang bilang, kadang memantulkan masa lalu. Rani diam. Hujan turun sejak pagi, membasahi halaman penginapan. Kabut tipis menempel di kaca jendela, membuat pandangan keluar nyaris tak terlihat. Rani duduk di tepi ranjang, masih memikirkan kejadian malam tadi. Ia berulang kali menatap cermin di depan tempat tidur, cermin yang kini ia tutupi dengan kain handuk agar tak perlu melihat bayangan siapapun lagi. Kalau begini terus, aku gila beneran, gumamnya. Ia mencoba menghubungi seseorang lewat ponsel, tapi tetap nihil. Tak ada sinyal. Hanya ikon SOS di layar. Saat ia hendak turun ke bawah, sesuatu tergelincir di bawah pintu kamar. Sebuah kertas kusam, terlipat 2, basah di ujungnya. Rani membungkuk, mengambilnya perlahan. Tulisan tangan di atas kertas itu bergetar, seolah ditulis terburu-buru. Jangan percaya penjaga. Rani terpaku. Penjaga? Maksudnya Bu Lastri? Tapi wanita itu terlihat begitu baik, meski memang ada sesuatu yang aneh di matanya. Ia melipat kertas itu cepat-cepat dan menyelipkannya ke saku jaket. Rani turun ke bawah. Ruang tamu sepi. Hanya ada suara radio tua yang memutar lagu keroncong dari masa lalu, serak dan berulang. Bu Lastri duduk di meja resepsionis, merajut dengan tenang. Begitu melihat Rani, ia tersenyum hangat seperti biasa. Selamat pagi, Nak. Mau sarapan? Hari ini ada bubur ayam. Boleh, Bu. Tapi, semalam saya dengar suara orang di lorong, kayaknya ada yang ngetok pintu kamar saya. Oh, itu mungkin angin. Rumah tua seperti ini sering bicara sendiri, katanya santai, tanpa menatap Rani. Rani menatapnya lekat-lekat.
Senyum itu masih sama, tapi jari-jari Bu Lastri yang sedang merajut tampak aneh. Kukunya hitam, dan di sela-sela kulit jarinya ada noda seperti bekas luka bakar. Ia menelan ludah. "Bu, selain saya, siapa aja tamu yang nginep di sini?" "Oh, masih sama. Pria berjas di kamar 2, pasangan muda di kamar 5, dan anak kecil di kamar 7. "Kamar 7? Saya kira kosong." "Tidak. Sudah ditempati lama, sangat lama," jawab Bu Lastri dengan nada pelan. Seketika bulu kuduk Rani meremang. Ia tak berani menanyakan lebih lanjut. Sore harinya, hujan berhenti. Rani berjalan di sekitar penginapan, mencoba mencari keberadaan tamu-tamu lain. Lorong lantai atas sepi, tapi dari arah kamar 7 terdengar suara seperti seseorang sedang bernyanyi pelan. Suaranya halus, tapi nadanya sendu. "Bunga mawar, di taman tua, jangan layu sebelum tiba." Rani mendekat, berusaha mendengar lebih jelas. Namun tiba-tiba suara itu berhenti. Pintu kamar 7 tampak sedikit terbuka, dan dari celahnya, ia melihat tangan kecil menggenggam boneka lusuh, boneka yang semalam dimainkan anak kecil di ruang makan. "Halo?" Tak ada jawaban. "Kamu di dalam?" Pintu kamar menutup sendiri. Klik. Rani melangkah mundur. Lantai kayu berderit pelan di bawah kakinya. Ia berbalik, dan dari ujung lorong tampak sosok anak kecil itu berdiri mematung, memeluk bonekanya. "Bak, jangan percaya sama dia," katanya lirih. "Siapa?" tanya Rani. "Ibu penjaga, dia bukan orang." Sebelum Rani sempat bertanya lebih jauh, suara sapu terdengar dari bawah tangga. Ketika ia menoleh lagi ke arah anak itu, sosoknya sudah hilang. Malam harinya, Rani kembali ke kamar. Surat itu masih ia genggam. Ia membuka lipatannya sekali lagi, memperhatikan setiap goresan tinta. Namun kali ini, di bawah tulisan, "Jangan percaya penjaga," muncul satu baris baru yang sebelumnya tak ada. "Jangan tidur di sini malam ini." Tulisan itu masih basah. Seolah baru saja ditulis oleh seseorang di balik pintu. Malam itu, langit pekat. Tak ada bintang, tak ada suara serangga, hanya kesunyian yang terasa berat. Rani duduk di ranjang, memandangi kertas yang kini mulai kusut di tangannya. Tulisan itu, seolah semakin menekan dadanya. "Jangan tidur di sini malam ini." Ia tak tahu siapa pengirimnya. Tapi hatinya yakin, pesan itu bukan main-main. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam ketika ia mendengar sesuatu. Suara tangisan pelan dari arah lorong. Tangisan seorang anak. Rani berdiri, membuka pintu kamar sedikit. Lorong tampak gelap, hanya diterangi lampu redup di ujung. Suara tangisan itu semakin jelas, datang dari kamar nomor 7. "Itu, suara anak kecil itu lagi," bisiknya. Dengan langkah hati-hati, ia mendekat. Setiap papan lantai yang ia injak mengeluarkan suara kriit pelan. Bau melati yang sama seperti malam-malam sebelumnya kini semakin tajam. Pintu kamar 7 tertutup, tapi dari celah bawahnya terlihat cahaya redup, berwarna kekuningan. "Halo, kamu di dalam?" Tak ada jawaban. "Aku Rani, yang kemarin ngobrol sama kamu." Tangisan itu berhenti seketika. Sunyi. Rani mengulurkan tangan, mencoba memutar gagang pintu. Tapi sebelum sempat membukanya, "Jangan!" Suara keras memotong keheningan. Bu Lastri berdiri di ujung lorong, wajahnya separuh tertutup bayangan. Tatapannya tajam, berbeda dari biasanya. "Nak Rani, kamar itu tidak boleh dibuka." "Tapi Bu, saya dengar ada anak kecil di dalam." "Tidak ada siapa-siapa," potong Bu Lastri cepat, dengan nada tegas namun bergetar. "Yang kamu dengar, bukan suara manusia." Rani terdiam. "Tapi semalam saya lihat dia, Bu." "Anak perempuan itu." "Cukup," suara Bu Lastri naik sedikit.
Tidurlah. Jangan keluar lagi malam ini. Ia berbalik, menuruni tangga perlahan sambil membawa lentera. Rani menatap punggungnya hingga menghilang, lalu menoleh lagi ke pintu kamar 7. Cahaya di bawah pintu itu padam. Namun dari dalam, samar terdengar suara berbisik. "Tolong aku." Rani menggigit bibir. Nalurinya berkata ia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia kembali ke kamarnya, mengambil penjepit rambut dari meja, lalu kembali ke depan kamar 7. Dengan jantung berdebar, ia mencoba membuka kunci pintu itu menggunakan penjepit. Klik. Pintu terbuka perlahan, mengeluarkan suara panjang. Lorong gelap, tapi dari dalam kamar 7 keluar hawa dingin, seperti ruangan yang lama tak dibuka. Rani menyalakan lampu senter ponselnya. Cahaya bergetar karena tangannya gemetar. Kamar itu kosong. Tempat tidurnya hancur, spray sobek, dan di dinding tergantung foto hitam putih seorang anak perempuan, sama persis dengan anak kecil yang ia lihat bermain boneka. Di bawah foto itu tertulis, Dewi, 1973-1979. Rani mundur satu langkah. Anak itu sudah meninggal lebih dari 40 tahun lalu. Tiba-tiba sesuatu jatuh dari plafon. Boneka lusuh dengan satu mata terhempas tepat di kakinya. Rani menahan napas, menatap boneka itu. Dari arah tempat tidur, muncul suara lirih, seperti bisikan. Dia bohong. Dia bukan penjaga. Dia yang bunuh aku. Lampu ponselnya berkelip, lalu mati. Dalam kegelapan, Rani melihat sepasang mata kecil menyala di sudut kamar, dan suara langkah perlahan mendekat. "Main sama aku, Mbak." Rani berlari keluar secepat mungkin. Pintu kamar menutup sendiri dengan keras di belakangnya. Brak! Lorong tiba-tiba terang kembali, seolah tak terjadi apa-apa. Ia menatap ke bawah tangga, dan di sana Bulastri berdiri dengan wajah tenang, memegang sapu seperti biasa. "Nak Rani, sudah kubilang jangan masuk ke kamar itu," ucapnya pelan. "Tapi Bu, siapa Dewi?" Bulastri tersenyum. "Anak saya." Hujan reda menjelang pagi. Rani terbangun dengan tubuh menggigil, masih mengenakan pakaian semalam. Mimpi-mimpinya aneh, terlalu nyata. Dalam mimpi itu, ia melihat anak kecil bernama Dewi memegang bonekanya sambil menangis di depan seorang wanita berkebaya krem, wajah yang sama seperti Bulastri. Dia bukan penjaga, suara dalam mimpinya terus terngiang. Rani memutuskan untuk tidak diam saja. Ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di penginapan itu. Ia turun ke bawah, suasana pagi terasa lebih sepi dari biasanya. Meja makan kosong, tak ada tamu lain. Padahal semalam ia masih melihat pasangan muda itu di lorong. Semua pintu kamar kini tertutup rapat, seolah penghuninya sudah pergi, atau tidak pernah ada. Rani berjalan ke arah resepsionis. Meja itu berdebu, dan di belakangnya ada sebuah pintu kecil yang semalam belum pernah ia perhatikan. Pintu kayu itu terkunci, tapi longgar. Ia mendorongnya pelan. Engselnya berderit, membuka ke ruangan kecil yang remang-remang. Ruangan itu penuh dengan potret tua. Puluhan bingkai hitam putih tergantung memenuhi dinding, menampilkan wajah-wajah orang yang berbeda, pria berjas, pasangan muda, bahkan seorang anak kecil yang memeluk boneka. Semua wajah itu adalah orang-orang yang Rani temui di penginapan ini. Tidak mungkin, gumamnya. Ia menatap lebih dekat satu persatu. Di bawah setiap foto, tertulis tahun, dan semuanya berakhir dengan angka yang sama, meninggal di penginapan ini. Rani melangkah ke sudut ruangan, di mana potret paling besar tergantung. Bingkainya berdebu, tapi namanya jelas terbaca. Lastri, 1943-1981. Rani tertegun. Bulastri sudah meninggal lebih dari 40 tahun lalu. Tiba-tiba, lampu di ruangan itu padam. Hanya sinar dari celah pintu yang tersisa. Dalam remang itu,
Rani melihat bayangan seseorang berdiri di belakangnya, di antara potret-potret itu. "Kenapa kamu melihat-lihat tempat orang mati, Nak?" Suara Bulastri, lembut tapi datar, bergema di telinganya. Rani menelan ludah. "Bu, siapa mereka ini?" "Mereka tamu-tamu lama. Sama seperti kamu. Datang, lalu tidak pernah pergi." Bulastri melangkah lebih dekat, wajahnya tampak tenang tapi matanya kosong. "Rumah ini suka tamu. Kalau kamu tenang, kamu bisa tinggal di sini selamanya." Rani mundur perlahan, tapi kakinya mengenai sesuatu. Ia menunduk, sebuah bingkai jatuh ke lantai. Potret di dalamnya menampilkan wajah seseorang yang sangat ia kenal. Dirinya sendiri. Wajah Rani di foto itu tersenyum lemah, matanya sayu. Di bawah foto, sudah terukir tulisan, "Rani Putri 2001-2023. Rani terpaku." "Apa ini maksudnya?" Bulastri menatapnya penuh iba. "Kau sudah di sini sejak semalam, Nak. Kau tidak sadar?" Rani menggeleng cepat. "Tidak. Saya masih hidup. Saya cuma terdampar. Kau menabrak sesuatu di jalan sebelum sampai ke sini, bukan?" Ingatan samar kembali. Kabut tebal, bunyi klakson, cahaya lampu truk yang menyilaukan, lalu gelap. Jantungnya berdegup keras. Tidak mungkin. Semua tamu yang datang ke penginapan ini, datang karena belum siap meninggalkan dunia mereka. Bulastri tersenyum lembut. "Dan kau, Rani, masih berusaha menolak kenyataan." Tiba-tiba semua potret di ruangan itu bergetar, jatuh satu persatu. Dari setiap bingkai, muncul bisikan pelan. "Tinggallah bersama kami. Di sini tenang. Jangan pergi." Rani berlari keluar dari ruangan itu, melewati lorong dan tangga yang kini terasa semakin panjang. Setiap langkahnya disertai suara tawa anak kecil dari kejauhan. Dewi memanggilnya. "Mbak, sini, aku tunggu di taman belakang." Rani berhenti di ambang pintu belakang penginapan, menatap keluar. Di sana, di tengah taman yang diselimuti kabut, berdiri anak kecil itu sambil menggenggam bonekanya. Dan di baliknya, samar-samar terlihat batu-batu nisan berderet rapi. Rani berdiri kaku di tengah taman belakang. Kabut begitu tebal hingga pepohonan tampak seperti bayangan hidup. Di antara nisan-nisan berlumut itu, anak kecil bernama Dewi menatapnya. Wajahnya pucat, matanya besar, memantulkan cahaya samar dari lampu gantung di beranda. "Mbak gak boleh percaya sama ibu," katanya lirih. "Dia bilang dia sayang aku, tapi dia yang ngurung aku di sini." Rani melangkah maju, tapi setiap langkah terasa berat, seolah tanah menarik kakinya. "Kamu, maksudnya Bulastri?" Anak itu mengangguk pelan. Dia ingin semua tamu tinggal. Dia nggak mau sendirian. Suara angin mendesir di antara pepohonan. Di belakang Rani, terdengar suara pintu berderit. Bulastri berdiri di beranda, membawa lentera. Wajahnya kini tampak lebih muda, tapi matanya hitam legam seperti arang. "Rani, kamu sudah lihat semuanya, kan?" "Saya cuma mau pulang, Bu. Saya nggak seharusnya di sini." "Kau sudah di sini, Nak." Tak ada jalan keluar. Tidak ada yang benar-benar pergi dari Mawar Tua. Rani berlari, mencoba menembus kabut menuju pagar belakang. Tapi jalan yang ia lalui berputar, terus kembali ke tempat yang sama, halaman depan penginapan. Ia berlari lagi ke arah jalan utama, tapi begitu melewati gapura tua itu, tiba-tiba tubuhnya seperti ditarik mundur. Dan ketika ia menatap sekeliling, ia kembali berada di lobi penginapan. Napasnya tersengal. Tidak mungkin. Aku tadi sudah lari keluar." Pintu depan terbuka pelan. Pria berjas hitam muncul dari balik kabut, wajahnya pucat seperti malam pertama kali Rani melihatnya. Di belakangnya, pasangan muda itu berjalan pelan, menggandeng tangan.
Anak kecil Dewi berdiri di samping mereka. Mereka semua menatap Rani dengan mata kosong, lalu tersenyum bersamaan. "Kita semua sudah mencoba pergi," kata pria berjas itu dengan suara berat. "Tapi rumah ini selalu memanggil kembali." Lampu gantung di langit-langit bergoyang. Suara angin berubah menjadi bisikan. Dinding bergetar, potret-potret lama di dinding terjatuh satu persatu. Bu Lastri berjalan perlahan ke arah Rani, suaranya lembut seperti seorang ibu menenangkan anaknya. "Kau sudah lelah, Nak. Sudah waktunya istirahat. Rumah ini akan menjagamu." "Tidak!" Rani berteriak, mundur ke tangga. "Saya masih hidup. Saya belum mati." "Kau menolak yang sudah pasti," bisik Bu Lastri. "Setiap tamu di sini menolak, sampai akhirnya menerima." Lorong di atas menjadi gelap. Dari sana muncul bayangan-bayangan tamu lain, wajah pucat, mata kosong, berjalan menuruni tangga dengan langkah lambat. Suara mereka bersatu seperti paduan bisikan lembut. "Tinggallah di sini. Di sini tenang. Tidak ada sakit, tidak ada takut." Rani berlari ke arah cermin besar di lobi, satu-satunya benda yang masih utuh. Cermin itu memantulkan dirinya, dan bayangan semua tamu di belakangnya. Lalu, ia melihat sesuatu. Di dalam pantulan, pintu depan terbuka. Itu, jalan keluar. Tanpa berpikir, Rani menembus ke arah cermin. Kaca itu retak hebat, cerak. Tapi tubuhnya benar-benar menembusnya seperti air. Di balik sana, hanya cahaya putih menyilaukan. Suara-suara tamu memudar. "Rani," panggil Bu Lastri dari kejauhan, suaranya menggema. "Kalau kau pergi, rumah ini akan kosong lagi." Rani menatap ke belakang satu kali. Bu Lastri berdiri di ambang cermin, wajahnya kini terlihat sedih. Dewi memeluk bonekanya dan berbisik, "Makasih, Mbak." Lalu semuanya lenyap. Rani terbangun di jalan pegunungan, tubuhnya terbaring di tepi jurang. Lampu mobil polisi berputar, suara orang-orang berteriak samar. Seorang petugas memeriksa nadinya. "Masih hidup. Cepat panggil ambulans." Sebelum matanya tertutup, Rani sempat melihat papan kayu tua di seberang jalan, separuh hangus terbakar, bertuliskan samar. Penginapan Mawar Tua ditutup sejak 1981. Cahaya matahari menembus kabut tipis di lereng pegunungan. Burung-burung mulai berkicau, seolah malam panjang penuh hujan tak pernah terjadi. Mobil polisi dan ambulans masih berjajar di pinggir jalan. Petugas sibuk mengangkat tandu dari semak-semak, sementara orang-orang berkerumun menonton dari kejauhan. Rani terbaring di dalam ambulans, wajahnya pucat tapi napasnya stabil. Ia membuka mata perlahan, pandangannya kabur. Suara seseorang memanggil, "Kamu aman sekarang, Nona." "Tenang saja." Namun Rani tidak mendengar dengan jelas. Matanya menatap keluar jendela mobil, ke arah pepohonan di seberang jalan. Di balik dedaunan basah, samar-samar terlihat atap tua dari sebuah bangunan kayu. Bangunan itu, penginapan Mawar Tua. Rani tercekat. Ia yakin tempat itu sudah runtuh, tapi kini tampak berdiri utuh seperti semula. Tirainya bergoyang pelan, dan di jendela lantai 2, seseorang terlihat menatapnya dari dalam. Seorang wanita berwajah lembut dengan kebaya krem. Bu Lastri. Rani menutup mata keras-keras, berharap itu hanya halusinasi. Tapi ketika ia membuka mata lagi, penginapan itu telah menghilang, hanya kabut yang tersisa. Beberapa hari kemudian, Rani dirawat di rumah sakit kota kecil. Dokter mengatakan ia selamat dari kecelakaan hebat, mobilnya terguling karena remblong. "Beruntung sekali kamu tidak jatuh ke jurang," kata dokter sambil menulis catatan medis. "Tapi, kamu bilang semalam sempat menginap di penginapan?" "Di sini tidak ada penginapan di jalur itu sejak puluhan tahun lalu." Rani hanya terdiam. Di meja samping tempat tidurnya, petugas rumah sakit meletakkan tas kecil yang ditemukan di lokasi kejadian.
Tas itu miliknya. Ia membukanya pelan, dan di dalamnya, di antara dompet dan ponsel yang rusak, ada sebuah foto lama. Foto hitam putih menunjukkan penginapan tua dengan tulisan Mawar Tua. Di depan penginapan, berdiri beberapa orang, pria berjas, pasangan muda, anak kecil dengan boneka. Dan di ujung kanan, tampak seorang wanita yang sangat mirip dirinya sendiri, tersenyum samar. Tulisan di bawah foto, tamu terakhir 1981. Rani menjatuhkan foto itu ke lantai. Sebelum sempat memanggil perawat, ponselnya yang rusak di atas meja menyala sebentar. Layar berkedip, lalu muncul notifikasi panggilan tak dikenal. Bu Lastri incoming call. Detak jantungnya berhenti sesaat. Ia menatap layar itu, tak ada sinyal, tapi suara lirih terdengar dari speaker. "Nak, kamarmu sudah siap lagi. Penginapan menunggumu. Pagi ini, tak akan pernah datang untukmu." Layar ponsel padam. Lampu kamar rumah sakit berkelip pelan, seperti hendak padam juga. Dan di kaca jendela yang tertutup tirai, bayangan seorang wanita berdiri, memandang ke dalam.